Mungkin bagi kalian pecinta film Disney, kalian pasti udah gak asing nih sama salah satu film mereka yang judulnya Zootopia. Di film ini ada satu kalimat yang paling menarik dan paling ikonik yang mungkin teman-teman ingat. Kalimat ini bunyinya, Anyone can be anything. You can be anything. Anyone can be anything. Yang artinya semua orang bisa jadi apapun yang kita mau. Kalimat ini mungkin juga bisa menggambarkan bagaimana situasi jurnalisme online saat ini, di mana mau jurnalistiknya, mau pembacanya, mau yang penulis berita ataupun editor, semuanya siapa saja bisa jadi apapun yang kita mau dalam jurnalisme online. Jadi mau kita jadi jurnalis yang menulis berita ataupun kita sebagai pembaca, itu tidak ada yang melarang dan juga tidak membatasi, karena semua bisa jadi apapun yang kita mau di jurnalisme online. Sampai kapanpun, aktivitas jurnalistik akan terus berjalan dari waktu ke waktu. Jadi, walaupun kita udah ganti presiden sama 10 kali, pemain MU favoritmu udah bikin kontrak baru 50 kali, bahkan mantan pacarmu sekalipun udah balikan sama-sama mantan yang sebelum kamu, jurnalisme akan terus berjalan dan terus menerus menghidupkan masyarakat. Apalagi saat ini adalah eranya jurnalisme online, di mana sifat jurnalisme online ini dapat diakses kapanpun dan juga dimanapun menggunakan internet. Selama masyarakat dapat mengakses internet, maka informasi-informasi yang diperbarui oleh jurnalisme online akan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa sih peristiwa faktual terkini ataupun apa sih opini yang sedang hangat di dalam masyarakat. Jurnalisme online digambarkan sebagai jurnalisme yang secepat kilat, teman-teman. Jadi, tidak perlu menunggu berhari-hari, hanya dalam hitungan jari, semua informasi dapat terdistribusi dengan rapi. Dan yang paling penting nih teman-teman, jurnalisme online berbasis dengan platform digital, di mana kualitas interaktif dan juga komunikasi yang terjadi dalam online, hingga fitur-fitur yang oleh jurnalistik harus mampu tersampaikan dengan baik. Jurnalisme online juga dibedakan menjadi dua domain, yakni domain editorial content dan juga komunikasi partisipatoris. Jadi pembaca tidak hanya sebagai pembaca saja, namun juga dapat sebagai penulis, baik itu melalui prosedur yang cukup ketat ataupun prosedur yang langsung diupload tanpa menunggu editorial untuk mengedit dari media massa. Jadi jurnalisme online ini memungkinkan bagi kita untuk menjadi pendistribusi konten ataupun komunikator tanpa perantara ataupun hambatan dan dalam bentuk penyuntingan naskah ataupun moderasi. Terus bedanya apa nih Kak sama jurnalisme multimedia? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi multimedia sendiri ini kata yang memiliki banyak makna, yakni makna banyak media. Adapun media ini adalah teks, foto, video, audio, dan juga media lainnya yang mampu membantu pembaca untuk memperoleh informasi. Jadi multimedia ini karena sifatnya multi, dia merupakan kombinasi dari media-media yang ada, teman-teman. Terus bedanya sama jurnalisme online apa sih Kak? Nah, jurnalisme multimedia ini memiliki beberapa tahapan dari awal hingga maju. Jadi setelah artikel ataupun informasi yang disampaikan ini sudah ditulis dengan rapi, kemudian oleh reporter media cetak, siaran, atau online akan diseleksi dan juga digunakan sebagai konten, dan juga melakukan proyek gabungan antara media-media yang disebutkan tadi untuk menyajikan berita dengan berbagai format. Dan yang terakhir, redaksi multimedia yang jurnalistik cetak, siaran dan juga online akan bergabung untuk bentukan informasi, mengedata, dan juga mencanangkan berita yang akan didistribusikan. Jadi multimedia ini bersifat bagaimana pembaca dapat menyesuaikan dengan jurnalisme yang digunakan, baik itu cetak, ataupun siaran, ataupun website yang digunakan. Berbeda dengan online, di mana multimedia ini sifatnya resmi dan juga formal, dan lebih mementingkan penyuntingan artikel sebaik mungkin, sehingga pembaca ataupun pendengar tidak dapat berfungsi sebagai pembuat konten juga, namun hanya sebagai penerima pesan. Terus bagaimana dengan kondisi jurnalisme Indonesia saat ini? Nah, masa depan jurnalisme Indonesia terus bertumbuh dari waktu ke waktu, terutama dengan hadirnya era digital. Penggunaan internet di Indonesia mencapai 77% lebih penduduknya sudah menggunakan internet per 2022. Adapun angka pengguna internet hingga saat ini mencapai 210 juta.
Ini angka yang banyak banget sih teman-teman, karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menemukan internet dan sebagai media informasi terpercaya nomor 1. Dengan adanya fakta penggunaan internet ini, tentunya jurnalisme yang paling efektif adalah jurnalisme online, karena penyampaian yang dapat disampaikan dengan baik, yang secara interaktif dan juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi masyarakat tidak perlu kesulitan untuk mencari media-media lain untuk mencari informasi. Hanya dengan menggunakan gadget dan juga website, kita dapat menemukan informasi sebanyak mungkin yang kita mau.